Pemirsa, status tersangka mantan Wamenkumham Edy Hiaric digugurkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Hakim Tunggal Estiono, KPK kurang memenuhi dua alat bukti. Sementara itu KPK bertahan dengan pendapat bahwa hakim keliru menggunakan pasal. Apa sesungguhnya yang menyebabkan status tersangka mantan Wamenkumham Edy Hiaric gugur? Telah bergabung bersama kami Ketua Indonesia Police Watch (IPW) yang juga pelapor perkara suap di Kemenkumham, Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam Mbak Mariska. Ya, dengan Zilvia. Pak Sugeng, dalam perspektif Anda sebagai pelapor kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Wamenkumham, kenapa ya status tersangka mantan Wamenkumham Edy Hiaric ini bisa gugur di tingkat PN Jaksel? Wah, saya tidak paham ya terkait dengan keputusan peradilan. Tetapi keputusan peradilan itu kan sudah dibacakan dan harus dihargai ya. Nah, tinggal kemudian bagaimana KPK maupun saya sebagai pelapor menilai apakah putusan tersebut menghilangkan hak KPK untuk memproses kembali. Ya, kalau pandangan saya, putusan tersebut tidak menghilangkan hak dan kewenangan KPK untuk memproses kembali, karena keputusan tersebut hanya memberikan koreksi bahwa KPK kekurangan alat bukti. Dari sisi saya sebagai pelapor, alat buktinya cukup banyak, ya, saksi-saksi, kemudian bukti surat, ya, bukti surat, kemudian ada aliran dana. Bukti surat itu ada akta notaris bahkan ya, ada aliran dana, transfer, form atau bukti transfer ya, ada komunikasi chatting ya. Jadi dari sisi alat bukti itu cukup. Yang kemudian saya lihat dikoreksi adalah prosedur di KPK ya, yang dikoreksi prosedur di KPK. Artinya ya diperbaiki saja prosedur atau proses penetapan tersangka terhadap seorang, dalam hal ini adalah Pak Edy Hiaric ya, diperbaiki gitu. Apakah melalui proses penyelidikan kembali, kemudian naik sidik ya, baru penetapan tersangka. Sepertinya pengadilan menggunakan prosedur KUHP ya, padahal di KPK itu berbeda. Ya. Di KPK ketika penyelidikan ya, itu ketika naik sidik sebetulnya sudah bisa dinilai di sana ada peristiwa pidana korupsi. Ketika sidik sudah disebut nama tersangkanya ya. Jadi ini memang perbedaan pandangan antara KPK dengan peradilan. Itu biasa di dalam hukum. Begitu Mbak Sylvia. Oke. Baik Pak Sugeng, tapi kan ketika ada perbedaan pandangan tadi, ini kan apakah ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum terutama untuk jika ada kasus-kasus serupa? Karena KPK tetap kekeh bahwa sebetulnya pasal yang digunakan oleh dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim itu adalah dari ketentuan KUHP, sementara KPK Undang-Undang Pemilu. Jadi bukan KPK-nya keliru, tidak memenuhi dua alat bukti. Jadi bagaimana kalau perbedaan pandangan seperti ini kan bisa menjadi presiden yang buruk apabila ada kasus serupa yang diajukan digugat di pra-peradilan? Harus difahami Mbak Sylvia, ini kan pendapatnya Hakim Tunggal Estiono ya. Hakim lain belum tentu begitu. Karena sudah berkali-kali KPK digugat pra-peradilan ya, dan tidak ada masalah. Hakim Estiono ini saja yang menilai berbeda, itu pendapat dia. Jadi kalau KPK masih memiliki kewenangan memproses ini, bisa kembali ditetapkan sebagai tersangka. Itu bukan sesuatu yang rumit ya, bisa tetapkan sebagai tersangka. Apalagi kan ada tersangka lain juga diperiksa. Sudah jadi tersangka itu anak buahnya ini staf pribadinya Pak Edy ya, Pak Edy. Ya. Jadi itu hanya pandangan Hakim Estiono, pandangan hakim lain belum tentu sama. Ya, jadi begitu. Bahkan nih ada yang cukup
mengagetkan sebetulnya. 25 Januari, hari Kamis ya, pukul 3 sore, saya sudah dapat informasi bahwa KPK akan dikalahkan atau gugatan Pak Edi akan dikabulkan. Itu saya sudah dapat informasi 25 Januari pukul 3 sore. Oke. Bisa Anda buka informasinya dari mana itu Pak Sugeng? Sumber dari dalam pengadilan negeri atau bagaimana? Informasi itu saya akan sampaikan kepada pihak-pihak yang berwajib. Ya, karena saya punya data itu. Kan IPB itu mendapatkan informasi dari masyarakat. Ya, masyarakat harus saya lindungi. Ya, dan hanya pihak yang berwenang yang kemudian bisa saya berikan, karena mereka tentu terikat kepada kode etik ya untuk merahasiakan informan itu. Baik, oke. Jadi saya punya buktinya ini ya. Oke, Pak Sugeng dan pemirsa, sebelumnya saya ralat dulu ya. Tadi maksud saya adalah Undang-Undang KPK, bukan Undang-Undang Pemilu. Oke, kita lanjut lagi ketika Pak Sugeng mengatakan dapat informasi bahkan sebelum putusan gugatan pra peradilan ini diumumkan. Pak Sugeng, apakah itu semakin mengonfirmasi karena sekarang ada dugaan bahwa seperti ada proses transaksi, ada dugaan bahwa keputusan ini dalam tanda kutip dibeli sehingga akhirnya permohonan gugatan Edi Hiaric ini dikabulkan. Apakah ini semakin mengonfirmasi? Halo, saya tidak tahu ada proses transaksi atau tidak karena saya tidak punya bukti untuk itu. Tetapi saya mengetahui adanya informasi putusan ini hari Kamis pukul 3 sore itu saya punya komunikasinya ya. Nah, kedua ya saya mengutip saja pernyataan ketua salah satu pimpinan KPK ya. Ini tidak masuk akal atau masuk angin ya. Kan begitu Pak Alexander Marwata. Pak Alexander Marwata ini seorang hakim loh. Pimpinan KPK ini seorang hakim. Dia berpengalaman mengadili perkara. Jadi kalau pernyataan Pak Alexander itu orang yang punya kompetensi ya. Jadi begitu. Tapi mengatakan ini ada transaksi saya tidak tahu ya. Oleh karena itu kan KPK menjadi juga menjadi perhatian KPK, tindakannya dikoreksi ya. Ya KPK kan punya cara untuk mengetahui apakah di belakang ini ada sesuatu yang tidak patut atau adanya perbuatan tercela terkait putusan ini. KPK punya cara. Nah, itu dikembalikan kepada KPK. Kami sebagai masyarakat pelapor ya, kami hanya menjalankan perintah undang-undang, mendukung pemberantasan korupsi. Ya, jadi seperti itu. Kita serahkanlah kepada KPK ini. Begitu. Oke. Berarti sebagai pelapor, Pak Sugeng, Anda menilai masih ada cara, masih ada langkah lain yang bisa dilakukan oleh KPK meskipun permohonan pra peradilan dari Edi Hiaric ini dikabulkan oleh hakim? Sudah umum status tersangka dibatalkan, dilakukan proses ulang ya. Kemudian memperbaiki proses tersebut. Karena bukti, kita kembali kepada bukti material ya. Bukti material yang IPW ajukan itu bukti material yang tak terbantahkan. Mungkin prosedurnya yang kemudian harus diperbaiki atau dikoreksi, dan itu dikoreksi oleh pengadilan ya. Ini menjadi masukan untuk KPK. Itu aja problemnya. Itu saja yang terjadi. Fenomena putusan ini hanya kita bisa katakan ada koreksi gitu ya, dan KPK kan masih menjalani proses nih. Tadi kan Pak Idrus Marham masih diperiksa ya, artinya belum tutup buku ini cerita ya, jadi begitu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sugeng sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.